Kalian seneng juga Ramadan. Kalian nyambut. Iyalah Pak Ustadz, ini kan bulan berkah. Minimal seminggu lah kita libur. Berarti dia imannya cuma seminggu. Habis itu dia udah mikir. Karena waktu ada yang ditanya sama Ustadz Jeffrey, berapa penghasilannya sebulan? Kita modalin mau nggak? Ya tetap dia lebih seneng ke situ. Ya kalau orang yang beriman, saya kalau ceramah sama ibu-ibu, ibu ini yang pakai jilbab, busana muslimah, kalau nih ibu-ibu umur 40-50 tahun ke atas, ada yang nawarin, dibuka jilbabnya, suruh jadi bintang iklan sabun colek, tapi lepas jilbabnya, pakai kaos kutang, nyuci, ngiklanin sabun colek, dikasih 500 juta, nggak ada yang 1 miliar, diam semua. 10 miliar, nggak ada yang bergerak. Kita pikir ada gitu nenek-nenek ke belakang, Pak Ustadz kalau tawanan itu berlaku kepada saya jadi tumbal gitu kan, nggak ada yang mau gitu ya. Tapi dia udah mau dimodalin, berhenti, mau nggak? Tetap nggak mau. Bahkan umroh, orang kaya aja dapat umroh, sujud syukur. Ya, kemarin tuh Pak Haji Injum tukang ojek, kemudian jadi kaya raya, dia berangkat haji 2010, ya, Masya Allah luar biasa. Sekarang udah memberangkatkan orang umroh 800 orang, karena sekarang jadi kaya raya. Tadi tukang ojek, ya, dikasih hadiah dulu, haji, bawa duit cuma 3 juta, sisa 800.000 dibeliin sejadah Turki, pas mau pulang, ada yang minta, dikasih sejadahnya. Kemudian orang itu ngasih, dan ternyata itu uang asing nilainya 360 juta. Sampai sekarang itu dipakai modal sama dia, kekayaannya terus meningkat. Saya udah belasan tahun ke Mekah, belum pernah ada yang nuker sejadah gitu. Makanya insya Allah bulan Syawal saya kalau umroh mau beli sejadah Turki, siapa tahu ada yang nuker gitu kan. Dan kalau nuker saya balik lagi ke Al-Furqan, nanti saya catat yang hadir semua, saya ceritain bagaimana nikmatnya dikasih sejadah Turki gitu. Nah, kemudian pasti tadi keimanan tergantung, pasti tergantung iman. Orang iman itu menjadi halawah, menjadi manis walaupun disiksa, walaupun dibakar. Ashabul Ukhdud satu-satu diceburin, ya, mereka menjadi tenang, menjadi sakinah, menjadi tentram. Ya, dan kalau hadis salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, itu pasti kita udah tahu. Kalau dia beribadah dilandasi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kalau dia dijadiin Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun, harus ngeluarin apapun, hartanya, jiwanya. Orang yang kita ingat kisahnya Hanzalah, lagi honeymoon, lagi sahrul asal, lagi berbulan madu, ada panggilan untuk berjuang di jalan Allah. Dia tinggalkan istrinya, sampai kemudian dijuluki sebagai Ghasilul Malaikah, sebagai seorang sahabat yang dimandiin langsung sama malaikat karena belum sempat mandi junub. Ya, karena an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau memang udah kenal cinta, apalagi ya mencintai Allah dan Rasulnya, maka semuanya jadi indah. Kita berlapar-lapar gini, ya, bahkan ini yang lagi umroh sekarang siang hari, ya, karena kebetulan tanggal 25 kemarin jamaah saya berangkat, siang hari, panas, lagi dalam keadaan puasa. Mungkin ada banyak orang selama Ramadan datang ke masjid, apalagi yang ada AC-nya. Kita pikir dia intikam, kita pikir dia baca Quran, nggak tahu numpang tidur. Gitu kan, ngadem nih enak di sini masjidnya ada AC-nya. Di sana orang panas-panasan. Dulu waktu haji 2019 dan di 2022 alhamdulillah saya sempat haji lagi. Itu suhu 50 derajat. Saya pikir nih jam segini nggak akan ada yang tawaf. Suhu 50 di waktu zahirah, waktu zuhur. Siapa yang mau keluar? Keluar aja panasnya bukan main. Tapi begitu saya lihat di TV, di hotel saya, itu begitu padat orang tawaf. Karena keimanan. Kita kalau nggak pakai iman, maunya minggir, maunya berteduh. Maka sesuatu yang menurut orang nggak enak, menurut mereka jadi lezat.
menurut mereka jadi merupakan satu kenikmatan. Nah, ini yang pertama. Dan orang juga kalau dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia juga benci dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun ada yang bilang katanya, saya sih beramal nggak ngarep surga dan nggak takut neraka. Ya, tapi di Quran memang begitu. Dulu waktu saya di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah, Dr. Musli Abdul Karim dulu dosen saya, nggak apa-apa orang Quran juga mentargib kita untuk surga, disebut surga. Kita juga diberikan ancaman tentang neraka. Ya, kalau ada yang, ya juga ada yang mengatakan, saya sih walaupun di neraka, kalau Allah ridho, nggak apa-apa. Ya, tapi kayaknya nggak mungkin kalau Allah ridho, Allah menempatkan kita di neraka. Saya aja nih, ke Al-Furqan, baru datang dari depan saya udah disambut. Saya mau ke Al-Furqan, motor di belakang ngikutin saya. Ya nggak tahu kesini apa dia mau jalan gitu. Sampai langsung Pak Ustadz udah wudhu belum? Ditukerin sendal saya pakai yang ini. Ya, ya kalau misalnya dimuliakan aja kita di sini langsung disambut. Ya, kemudian yang pertama pasti iman. Orang akan merasakan lezat ibadah. Kemudian yang kedua tahu waktunya. Ya kayak Ramadan begini nilainya berlipat. Ya umroh aja seperti haji. Kita tahu saraful zaman, saraful makan. Tahu kapan waktunya. Jumat ba'dal asr kita doa karena itu waktu mustajab. Tadi zuhur, qobliyah, semua 4 rakaat. Karena kita tahu, pada waktu tadi, qoblal iqamah itu, sa'atun tubtahu fiha abwabus sama. Satu saat dibuka pintu langit. Semua sholat ngikutin Nabi, 4 rakaat. Qoblal zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian dia doa. Karena tahu waktu. Lah kita sekarang ada di Ramadan. Ya orang-orang gak taat aja, sekarang ini penuhin masjid. Masa? Ya, kenapa dia aja begitu? Apalagi orang-orang yang betul-betul ma'rifat Allah. Kemudian yang terakhir, kita sampai jam 1 ya dokter ya. Yang terakhir ada kisah, kalau menurut saya ini jadi sangat menarik. Di samping keimanan, tahu waktu, tahu tempat. Karena orang begitu di Ka'bah, 100.000. Ya, ninggalin sholat jenazah. Ya, ada jamaah kita berangkat haji, tapi nggak ikut manasik. Sholat jenazah aja nggak bisa. Dia bilang, Ustaz, itu sholat apa sih yang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Itu sholat jenazah, Pak. Oh, udah 5 hari. Saya hampir sujud loh, Pak Ustaz. Hampir saya. Baru begini saya tahan gitu. Karena 1 kirot, 1 gunung Uhud, dia hilangin begitu aja. Kali 100.000, Masya Allah. Kalau orang nggak tahu, tapi kalau tahu tarawehnya, semuanya, bahkan tahajudnya, ya, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Yang terakhir adalah al-hadab, tujuannya yang jelas. Kalau Quran nyebut tujuan puasa, the ultimate goal daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Takwa dengan banyak kelebihannya, pasti kita juga harus punya tujuan pencapaian saya di bulan Ramadan tahun ini. Pasti semua hidangan Allah di bulan Ramadan yang bersifat majazi itu menjadi sangat nikmat buat kita. Tarawehnya nikmat. Ya, sampai kadang-kadang ada orang yang ngitungin rokaatnya. Ada orang yang tahu-tahu udah selesai karena dia sangat menikmati. Ada satu kisah saat Imam Malik, ya, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sedang ya fil Masjidin Nabawi yajlis yarwi ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tullabu haulahu yastami'una ila ahadith, ya. Imam Malik lagi duduk, kemudian murid-muridnya sedang juga duduk mendengarkan hadis. Fasoha saihun, kemudian terdengar ada teriakan, al-fil, al-fil. Ya, qad ja'a lil Madinati filun 'adzim. Datang ke kota Madinah ini gajah yang besar. Atau mungkin kalau sekarang sirkus kali ya. Kemudian fahara'at tullab yakhrujuna minal masjid. Kemudian para penuntut ilmu Imam Malik itu keluar dari masjid. Ya, keluar mengikuti arah suara yang berteriak bahwa ke Madinah datang pertunjukan gajah.
Wal Madinatu laysat mautinan lil fiala. Madinah ini bukan habitat gajah. Mereka mungkin lihat onta, tapi gajah kayak gimana? Itu sesuatu yang sebetulnya menarik buat mereka. Semuanya keluar. Kecuali satu orang yang bernama Yahya ibn Yahya al-Laitsi. Ya, dia tetap di situ. Kemudian Imam Malik bertanya, "Lima lam takhruj ma'ahum?" Kenapa nggak ikut keluar bersama dengan tulab yang lain? Ya, hal ra'aita al-fila min qabl? Apakah sebelumnya udah pernah lihat gajah? Kemudian jawaban luar biasa dari seorang Yahya ibn Yahya al-Laitsi, innama, ya, dan beliau ini kan dari Spanyol, ya, dari Asbania. Dia bilang dari Spanyol sampai ke Madinah. Beliau bilang, innama rahaltu li ra'au malikan, li ara malikan, la li ara filan. Saya datang ke sini punya tujuan yang jelas, untuk berjumpa dengan Imam Malik rahimahullah. La li ara filan. Saya nggak pengen lihat gajah datang ke sini. Saya pengen berjumpa dengan Imam Malik, pengen mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Imam Malik. Padahal dia belum lihat gajah sebelumnya. Disinilah yang kemudian ada kitab Muwatta, riwayat yang mu'tamad adalah riwayat dari Yahya ibn Yahya al-Laitsi. Yang lain tidak tercatat di dalam sejarah. Nah, maka kesimpulannya al-hadab, tujuan. Li'annal hadab yu'til hayata ma'nan. Karena orang dengan tujuan yang jelas, hidupnya jadi bermakna. Sama seperti puasanya juga penuh makna. Detik-detiknya diisi Quran, diisi zikir, diisi dengan ketaatan kepada Allah. Ya, li'annal hadab yu'til hayata ma'nan, wa yu'til hayata tariqan, wa yu'til hayata hamasan. Orang dengan hadab yang jelas, maka ibadahnya penuh makna. Selalu ada jalan aja. Saya mau umroh. Tiba-tiba yang saya ketemu tuh Pak Haji Njum, yang dia menjadi kaya raya sekarang. Kemarin dia mengumrohkan, ada merbuat masjid, lagi nyapu-nyapu. Tiba-tiba, "Pak, mau umroh nggak?" Jangankan dia sapunya pingsan. Ikut jatuh. Umroh, dibisikin umroh. Ya Allah. Ada aja jalannya. Dengan hadap yang jelas, yu'til hayata ma'nan, wa yu'til hayata hamasan, wa yu'til hayata tariqan. Dia berpuasa juga dengan semangat. Berzakatnya aja semangat, tarawih, dengar panggilan azannya aja seperti orang-orang yang kayak di Masjidil Haram, 1 jam sebelum azan orang udah ada di masjid. Kalau jauh dari Masjidil Haram kadang-kadang baru azan, ntar nunggu qomat deh gitu. Ntar qomat masih rakaat pertama gitu. Tapi ya, buat orang-orang yang penuh semangat karena punya tujuan, maka dia akan mengejar kebaikan itu. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh Dr. Adian Husaini, ya. Hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Siti, ya, jadi mudah kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga tentang ibadah. Jadi nikmatnya ibadah. Dimakan manusia itu seperti kalau ibadah kelezatan yang paling rendah itu kan kelezatan fisik. Jadi kenikmatan indrani indra kita kan, telinga kita mendengar suara yang kita, ya, mata kita melihat makanan yang kita, lidah kita merasakan, ya, nikmatnya masakan, ya, apapun, yaitu semua kelezatan fisik. Itu Lezzatul fisik. jadi kita juga merasakan itu. Sebenarnya kan dengan saum kita dilatih. Ya, saya yakin kalau antum di sini dikasih tadi yang disebutkan Ustaz Suki, ya, Ustaz Mustafa ini muda yang luar biasa, 21 tahun, 20 tahun yang lalu maksudnya. Beliau ini kalau dikasih pola dia yang paling enak. Iya, makanan. Ya. Terus suruh makan dikasih uang 1 miliar. Oh iya. Kira-kira mau makan ya? Nggak mau, coba ya. Jadi kalau satu ibadahnya itu sudah melekat, kan gitu ya. Nah itu tahu. Jadi kita sekarang ini, saya disuruh makan, ya, soto Betawi.
mereka itu ya masih takut atau tidak sukses. Bahwa soal dipraktekkan itu banyak pertimbangan. Banyak motif sosiopolitik, kondisional, dimensi pertahanan itu harus kita pertimbangkan. Ya. Kadang-kadang ada yang jawab juga begini, dokter. Ana minal khaifin wa min ahli tauhid, katanya. Jadi yang terus saya seperti saya sampaikan. Ini saya mau menyampaikan. Jadi kita satu ibadah ini penting. Mudah-mudahan kita bukan hanya terpaksa, ya kan, terpaksa lapar, terpaksa haus, karena nanti yang ibadah jadi kami misalnya, ya kan, mulai selalu disiapin, lalu coba. Wal atas. Tapi kalau kita hanya betul, bahwa ini pilihan kita, apalagi kita merasa, saya nanti terus berat, jam 8 tadi bangun tidur, diambil dari bicara, itu haus banget. Nanti kita tahan. Nah, dari sekarang itu udah baru nih, ya, belum nanti sore, ya, makin dekat maghrib, makin lama. Iya. Ya kan, kalau saya tadi saya luar biasa. Masya Allah. Kalau saya ini ajaib, kita sudah merasakan pagi berat, siang makin tidak berat, ya, sore itu dekat itu buka makin tidak berat. Ujian berikutnya waktu buka itu, nah ini yang para daki, para misal, ya termasuk saya ini usianya di situ. Kalau lapar kita sudah berbiasa, tapi begitu nanti mulai makan, terus di situ ada kurma, ada gorengan, nah itu dalilnya besar sudah luar dalil kali. Kalau makan kurma itu sunnah, makan gorengan itu wajib. Jadi ini sudah itu bisa gugur lagi tuh, ya. Jadi pelanggar itu ibadah gugur lagi. Nah jadi ini saya kira ini untuk kita ya latihan puluhan tahun puasa, mudah-mudahan betul-betul pelanggar itu ibadah itu bagus. Kalau kita disebut halal ibadah, orang merasakan lezat yang benar. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, kita nggak saat pulang paling enggak ya. Mau tanya, bukan boleh bisa sungguh bersama kita, ya. Kalau nggak ada, saya persilakan Ustaz Subri untuk Yeah. Dan itu juga dokter ada, karena sekarang kan eranya medsos ya. Yeah. Di Eropa banyak video di share. Jadi seorang menawarkan iPhone 14 Pro Max harganya 25 juta supaya dia minum seteguk air aja untuk hari ini, ya. Dan dia bilang, ah, jangankan segitu, ya kan, dikasih tadi miliaran pun, walaupun mungkin dia orang mungkin dari negara Arab datang ke situ, kalau musafir kan ada kebolehan untuk berbuka, ya, buka aja, saya dapat ini, tapi dia malahan tetap bertahan di dalam puasanya, ya. Kalau ada orang yang ditawarin dengan dunia yang sedikit, karena akhirat itu kalau menurut saya lebih mahal daripada emas seisi dunia ini. Al-Imran 91, ya innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Jadi passwordnya untuk masuk surga iman itu harganya lebih mahal dari emas sepenuh dunia ini. Emas sekilo aja semiliar, bagaimana emas sebesar dunia ini? Pasti nggak akan ada harganya dunia ini, yang menurut bahasa Rasulullah ya lebih hina dari bangkai kambing yang cacat, atau dari janah ba'udah, dari sayap nyamuk. Ya, mungkin cukup kayaknya ya ngelihat ini, Masya Allah ya, ahli taat semua. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nyemangatin saya, dan tadi bekelan-bekelan tadi ladatul hissi ya, kadang-kadang ini mungkin jadi ilmu juga buat kita ya. Sama saya ingat waktu saya ke Taman Safari, nanya kenapa harga kesini makin mahal, terus kata penjaganya dagingnya mahal sekarang. Saya bilang, nih macan harimau, ngapain dikasih daging halal? Itu daging-daging celeng yang ketangkep,
dari Lampung mau diselundupkan, mau dioplos, itu aja kasih macan. Ternyata kata pawang, macan kalau bisa milih, nggak mau milih makan daging babi. Mencret, bayangin, ucus macan aja, nggak kuat gitu. Di samping mungkin dia juga sudah Islam kali ya, fitrahnya tahu. Ya kan, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan, ya kan? Jadi Mbak, itu kalau nggak kelaparan, dia masih milih. Kalau dikasih daging sapi, daging babi, katanya dia milih daging sapi dulu. Nah, ini yang ngomong penjaga atau pawangnya. Dan kalau dikasih, buang airnya pun kayak orang nggak sehat gitu. Masya Allah. Ya, itu binatang sampai kayak gitu. Dan saya bilang, terus itu binatang bisa tunduk sama ente gimana? Ya awalnya dikasih lapar katanya. Ya, sehari 2 hari, ntar kita ngasih makanan, dia apalin tuh. Oh, dia yang ngasih makan. Iya kan? Terus sampai begitu panjang, dia kasih makan terus. Itu singa Pak, di hutan, jajal-jajal, kita papasan gitu. Jongkok, kalau nggak liwat kita. Tapi kalau udah dibikin lapar, itu singa, diri, senyum tuh. Lah kalau kata pepatah, idza ra'aitan nayubal laythi barizatan fala tadunnanna annahu yabtasim. Kalau kita ngelihat macan lagi ngeluarin taringnya, jangan kamu kira dia lagi senyum gitu. Itu lagi mau nerekam kita gitu ya. Tapi begitu dikasih lapar, yang ternyata dia puasa kita emang, kadang saya ketemu juga sama orang, Pak Ustadz, saya pekerja berat, saya mau bayar fidyah aja deh. Ada yang malah saya nggak mau bayar fidyah deh. Karena tiap hari saya harus kerja. Tapi tukang saya nih yang lagi bangun rumah saya, jangankan Ramadan, Senin Kemis dia puasa. Saya waktu itu ngasih kopi sama kue. Kok nggak dimakan Pak? Nggak enak ya? Lagi puasa. Senin Kemis bisa kerja di atas genteng sampai kulitnya hitam, dan kerjaan itu menurut saya berat. Kata dia, menurut Pak Ustadz berat, menurut saya udah biasa. Gitu ya. Dan orang yang masuk ke tungku, ngontrol, tungku titik lebur panas, dan dia harus pakai baju khusus. SOP-nya kalau dia habis ngontrol tungku harus minum. Tapi di bulan Ramadan dia bisa nggak minum. Gitu. Makanya ya kita jangan sampai kalah juga puasa sama binatang, tapi betul-betul bisa merasakan lezatul ibadah. Ya, lezatnya beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kelezatan di jannah yang kelezatannya pasti tidak akan mungkin sama dengan kelezatan di sini. Kita lezatnya berbuka aja, Masya Allah. Tadi ya kan eskalasinya dokter bilang, udah pas mau ajan tuh kita kadang-kadang sombong sama makanan ya, kayaknya liwat gitu kan. Kita masih kuat gitu ya. Kalau nggak ada hadis Nabi yang disuruh menyegerakan berbuka, mungkin kita masih tahan dulu gitu ya. Karena saya ketemu sama orang yang mau sembuh penyakit gula, mau sembuh penyakit berbagai penyakit, dia puasa dari jam 6 malam sampai jam 12 siang. Karena puasa katanya menyembuhkan. Oh bisa nggak nih? Karena di Indonesia cuma 13 jam, saya tambahin lagi sampai jam 10. Biar saya puasanya kayak puasa orang keto, kayak puasa orang ini untuk menyembuhkan. Gitu ya. Ya maka kita ambil ya puasa yang sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya cukup. Ya, saya kembalikan lagi kepada dokter. Terima kasih Pak Suki. Sudah saya tambah sedikit ya, jadi sekalian sebetulnya rasa lezat itu datangnya dari mana? Kalau kita makan ya, rasa lezat itu kan sebetulnya bukan fisik, itu sudah normal ya. Karena kalau fisik ya, lidah kita yang sama ya, dengan makanan yang sama, menyentuh makanan yang sama, yang pertama kali sangat besar, ya kan? Begitu suapan ke-7 ke-10 sudah berkurang besar. Iya. Sama lidah, makanannya sama. Ya, jadi masalah lezat itu bukan dari fisik, tetap itu dari pemikiran, ya, itu dari psikologi. Oleh karena itu sebetulnya kita bisa meningkatkan kualitas lezat makan tadi itu bukan dari fisik, kalau sebenarnya kita semakin bersih. Ya, jadi bilang Ramadan ini sudah melatih itu supaya kita itu naik pangkat. Ya, kita nggak setingkat lagi dengan binatang, tapi hebatnya ajaran Islam kita betul tidak disuruh meninggalkan kelezatan dunia. Seperti ada agama lain yang ekstrim, ingat ya sahabat Rasulullah itu ada yang
sampai tidak mau berbuka. Karena ada yang mau kawin, ada yang nggak mau tidur, karena mau ibadah. Kan semua betul dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan agama kita itu tidak ekstrim. Kalau kita agama kita ini agama wahyu, bukan mengikuti nafsu manusia. Ya, jadi dicegah supaya tidak ekstrim. Kalau orang berpuasa, biasanya kalau disuruh puasa, ada yang komplain kalau orang Jawa itu bisa 3 hari 3 malam, ya itu bisa. Ya, kalau dia mau, jadi tidak boleh. Itulah Rasulullah mencegah, jadi menunjukkan syariat Islam ini untuk manusiawi. Ya, selemah-lemahnya orang bisa menjalankan ibadah sholat Ramadan. Kalau nggak mampu, boleh, ya. Boleh bangsa, kodok ya, kodok. Jadi ini agama yang disiapkan Allah untuk sampai akhir zaman. Ini bukan kita melaksanakan ibadah ini bukan karangan, kita melaksanakan syariat dari Yang Maha Kuasa. Ya, dan kita yakin resep dari Allah SWT ini akan semakin menyehatkan kita. Nanti dan sekali lagi, kita semua ya, kita semakin meningkat. Amin, amin. Derajat kita dari Kristi tadi derajat halal iman, wadatul ibadah. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Suki dari Lasnas dan pesan di bersama sekalian. Silakan untuk memudah mendukung ya program dakwah dalam perkembangan dari kita ya. Sekarang ini insya Allah kita masih melibatkan dari sekitar 400 ya. Di bulan Ramadan ini kita tambah lagi ada 145 itu itu seluruh kosong yang bulan itu bisa Pak Hasid ya, dari tahun 1970 sudah 50 tahun lebih apa namanya tradisi Dewan Dakwah untuk terutama menjaga saudara-saudara kita yang rawan ya, rawan di perbatasan, rawan akidah itu kita kirimkan dari ternyata sekalian Masya Allah ya, sekarang ini kami di wartawan itu terus menerima permintaan yang kurang, kurang sekali. Jadi ada beberapa kali alat di NTT 30 warga nggak ada yang dikirim mereka. Jadi itu masalahnya. Ini mau wali dan kita 20 dari ya. Mungkin kadang-kadang tahun lalu kita hanya bisa kirim 5 ya. Kepri dulu kita 40 dari karena di Kepulauan Riau itu pulaunya ada 2.400. Ya, penduduknya hanya 2 juta. 1,4 juta tinggal di Pulau Batak. Ya, 200.000 tinggal di Tanjung Pinang. 400.000 tersebar itu 310. Ya, 310 itu pasti sangat. Jadi ada di Kepri itu 1 kelurahan. Itu meliputi beberapa pulau. Kalau kita kan 1 pulau beberapa melakukan misalnya 1 kelurahan beberapa pulau. Jadi kadang-kadang ada kita yang punya 1 kelurahan saja sudah kuat dengan beberapa pulau. Jadi Allah ya, dan kita bisa terus meningkatkan. Karena ini tidak bisa kita tinggalkan. Ini amanah dari para pendahulu kita. Jadi itu saja mudah-mudahan kita bisa terus-menerus dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sehingga dari kita itu Allah tempat dari ibadatun thayyibatun wa rahmatun. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari topik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.